Oke, kali ini kita bakal bongkar satu cerita yang, wah, ini benar-benar nyata dan mengerikan, langsung dari sumbernya. Sebuah kisah tentang seberapa jauh seseorang bisa nekat saat udah benar-benar putus asa. Nah, pertanyaan tadi itu jadi kenyataan yang pahit banget buat seorang pria bernama Heru di tahun 2022. Kisahnya ini jadi pengingat betapa cepatnya hidup seseorang bisa hancur berantakan. Jadi, kita mulai dari titik terendahnya ya. Buat Heru, kehancuran itu datangnya cepet banget. Bayangin aja, bisnis yang dia bangun susah payah, hancur lebur setelah pandemi. Dan pukulan terakhirnya, rekan kerjanya sendiri kabur bawa semua sisa modalnya. Abis. Dia itu kayak terjebak di lingkaran setan, nggak ada habisnya. Diceritain kalau tiap pagi dia bangun dengan gemetar, takut banget buat angkat telepon atau bahkan keluar dari rumah. Kenapa? Karena para penagih utang selalu nunggu di luar. Nah, pas lagi benar-benar di dasar jurang, saat semua pintu kayaknya udah ketutup, Heru ngelakuin satu hal terakhir. Dia nekat telepon satu-satunya teman lama yang tersisa, namanya Lutfi. Dia nggak sadar kalau telepon ini justru bakal membuka pintu ke jurang yang lebih dalam lagi. Pas mereka ketemu, perbedaannya itu wah kayak langit dan bumi. Di satu sisi ada Heru yang saking bokeknya cuma bisa pesan es teh. Di sisi lain ada Lutfi yang entah gimana caranya sekarang jadi kaya raya dan penuh percaya diri. Kesenjangan ini bikin Heru makin putus asa. Sekaligus penasaran. Tapi Lutfi, dia nggak ngasih pinjaman. Sama sekali. Malah dia ngasih nasihat yang aneh dan sebuah kartu nama. Sebuah undangan. Buat Heru yang udah mentok, kata-kata Lutfi ini kedengerannya kayak, wah, jawaban dari langit, jalan pintas yang selama ini dia cari-cari. Besoknya, Heru beneran datang ke alamat itu. Dan ternyata, itu ballroom hotel super mewah. Isinya orang-orang hebat, orang-orang sukses. Dan yang paling aneh, mereka semua seolah-olah udah tahu masalah yang lagi Heru hadapi. Di akhir acara, Heru nggak pulang bawa duit. Sama sekali. Dia cuma dikasih sebotol air mineral dan instruksi yang aneh banget. Minum besok pagi dan fokuskan seluruh pikiranmu ke hal yang paling kamu inginkan. Dan besok paginya setelah dia minum air itu, teleponnya bunyi. Gila kan? Sebuah tender bisnis senilai 2 miliar rupiah yang tadinya ditolak mentah-mentah, tiba-tiba goal disetujui. Semudah itu. 2 minggu kemudian, undangan lain datang. Tapi kali ini bukan lagi di hotel mewah. Pertemuannya lebih pribadi, katanya buat meresmikan keanggotaan Heru. Begitu melangkah masuk ke rumah itu, suasananya beda banget. Lebih gelap, lebih rahasia. Firasatnya ternyata benar. Disinilah, di ruang bawah tanah itu, perjanjiannya disegel. Dipandu seorang fasilitator, Heru disuruh mengosongkan dirinya. Dia minum ramuan aneh dari mangkok perak. Rasanya katanya kayak logam campur darah. Lalu dengan suara gemetar, dia mengucapkan kata-kata yang akhirnya mengikat jiwanya ke kelompok itu. Setelah ritual itu, Heru ngerasa, wah kayaknya dia nggak bisa dikalahin. Tapi, dia belum sadar, harga yang harus dia bayar buat semua ini ternyata jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Jadi ceritanya gini, ada auditor yang nemuin ada yang nggak beres di kontrak barunya. Heru panik dong, langsung telepon Lutfi. Dan jawaban Lutfi bener-bener bikin merinding. Solusi yang ditawarin kelompok ini simple tapi mengerikan. Atas instruksi Lutfi, Heru melakukan sebuah ritual, bakar foto si auditor. Beberapa hari kemudian, boom, muncul berita auditor itu tewas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang aneh banget. Dan disinilah titik baliknya yang paling kelam. Heru sama sekali nggak ngerasa bersalah, nggak ngeri, malah dia ngerasa puas dan berkuasa. Heru yang lama udah bener-bener hilang, digantiin sama orang yang siap ngelakuin apa aja buat mempertahankan kekayaannya. Lanjut, di malam tahun baru, Heru dapat panggilan lagi. Katanya ada upacara regenerasi yang penting banget dan gak boleh dilewatkan. Lokasinya, villa terpencil jauh di tengah hutan. Begitu Heru masuk, udaranya tuh kerasa pengap, bau dupa campur sama sesuatu yang busuk. Terus matanya ngeliat pemandangan di tengah ruangan. Seorang wanita terbaring pingsan di atas altar, dikelilingi simbol-simbol suci yang dirusak. Di detik itu, Heru sadar, ini bukan lagi soal duit, ini udah kejahatan murni. Dia ngeliatin wajah-wajah orang kaya di situ, termasuk temannya sendiri, si Lutfi. Tapi yang dia lihat cuma tatapan kosong, dingin. Udah bukan manusia lagi, jiwa mereka udah hilang. Nah,
Di puncak kengerian itu, fasilitatornya nyamperin dia. Sambil nyodorin mangkok berisi cairan ritual, dia ngejanjiin kekuatan abadi. Ini ujian terakhirnya. Pilihan final. Mau tenggelam selamanya ke dalam kegelapan ini, atau lari. Dalam sekejap, karena takut setengah mati, Heru ngelempar mangkok itu. Dia lari sekencang-kencangnya ke arah pintu. Nggak mikirin lagi soal harta atau kuasa. Yang penting, selamat. Heru emang berhasil kabur malam itu. Tapi, jangkauan sekte ini ternyata panjang banget. Mereka emang nggak nangkep dia secara fisik, tapi mereka hancurin hidupnya. Semua kekayaannya lenyap dalam semalam. Rekening dibekuin, aset disita. Dia diteror terus-terusan sampai harus kabur dari kotanya dan hidup dalam ketakutan. Mereka membiarkannya hidup, tapi nggak pernah membiarkannya tenang. Akhirnya, dia nemuin jalan pulang lewat bantuan spiritual. Proses pembersihannya panjang dan sakit banget katanya. Dan sekarang, di tahun 2026, dia hidup sederhana, jualan nasi goreng, jauh dari kemewahan dulu. Tapi mungkin untuk pertama kalinya, dia justru nemuin kedamaian. Dia kehilangan semua harta duniawinya. Tapi menurut dia berhasil nyelamatin satu-satunya hal yang paling berharga. Kisah Heru ini jadi peringatan keras ya, tentang betapa bahayanya jalan pintas. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan. Kalau kita lagi di titik terendah, apa sih yang rela kita korbankan?